Tahukah kamu bahwa setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jerman pernah terpisah menjadi dua negara seperti Korea Utara dan Korea Selatan saat ini? Sejak tahun 1949 hingga 1990, Jerman terpisah menjadi dua negara. Ada Jerman Barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan ada Jerman Timur yang menganut sistem komunis. Meski kedua Jerman terpisah, namun kedua Jerman memiliki keinginan yang kuat untuk bersatu kembali di masa depan. Hal ini ditunjukkan oleh Konrad Adenauer, sang kanselir Jerman Barat, yang bahkan menolak penunjukan Frankfurt sebagai ibu kota Jerman Barat pada saat itu, karena dapat melumpuhkan semangat persatuan. Nah guys, di video kali ini, kita akan membahas sejarah dan fakta-fakta menarik mengenai kisah dua Jerman ini. September 1944, Sekutu Barat mendorong Jerman ke Belanda dan Uni Soviet mendorong blok poros di Rumania, Bulgaria, dan negara Baltik. Hal tersebut membuat Sekutu yakin bahwa kemenangan tinggal menunggu waktu sebelum Jerman akhirnya kalah. Mereka juga sadar akan pentingnya membahas rencana di Eropa setelah perang berakhir. Pada 12 September, Protokol London ditandatangani. Mereka juga setuju untuk membagi Jerman menjadi 3 bagian yang diduduki oleh Soviet, Amerika Serikat, dan Inggris Raya. Jerman dibagi sesuai jumlah populasi sehingga 3 negara mendapatkan daerah dengan populasi yang sama. Sampai-sampai pembagian ini direvisi sebanyak 2 kali, di mana Prancis diikutsertakan untuk mengelola zona menjadi 4 bagian, dan Uni Soviet memberikan daerahnya yang termasuk dalam garis Oder-Neisse kepada Polandia. Bahkan Szczecin, kota kelahiran Catherine II, menjadi salah satu kota yang ditransfer dari Uni Soviet ke Polandia, dan namanya diubah menjadi Szczecin. Zona pembagian secara efektif dimulai dengan ditandatanganinya Perjanjian Potsdam pada Agustus 1945, dan disinilah muncul masalah baru. Uni Soviet menjadi pihak utama yang menginginkan Jerman untuk tetap lemah. Uni Soviet berpendapat bahwa selain mengecilkan kemungkinan Jerman untuk kembali memulai perang di masa depan, paham komunis tentunya lebih cepat berkembang di negara yang lemah. Di sisi lain, Sekutu Barat terutama Amerika Serikat ingin Jerman kembali menjadi negara yang kuat. Jerman adalah pemain penting dalam sejarah industri Eropa, dan sulit rasanya membayangkan pembangunan Eropa tanpa membangun Jerman. Kota-kota seperti Dortmund, Essen, serta Wolfsburg menjadi bukti betapa kuat dan pentingnya industri Jerman di Eropa. Pada 1948, saat Soviet memeras Jerman untuk membayar reparasi perang, Sekutu Barat mengeluarkan Deutschmark sebagai mata uang Jerman Barat di daerah kependudukannya. Stalin tentunya tidak bisa membiarkan virus kapitalisme yang dibawa oleh Deutschmark di Berlin Barat berkembang bagaikan kanker kapitalisme di daerah pendudukan komunismenya di Jerman Timur. 4 hari kemudian, Uni Soviet atas perintah Stalin memblokade akses ke Berlin Barat agar Berlin dapat dikuasai sepenuhnya oleh Uni Soviet. Sekutu Barat merespon dengan memberikan pasokan 2 juta penduduk Berlin Barat melalui bantuan udara hingga 12 Mei 1949. Hal ini dikenal sebagai peristiwa Jembatan Udara Berlin. Naiknya konflik antara Sekutu Barat dan Uni Soviet membuat berdirinya Jerman Barat dan Jerman Timur pada 1949. Jerman Barat didirikan pada 11 negara bagian bekas pendudukan Sekutu Barat, yakni Schleswig-Holstein, Bayern, Baden-Württemberg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rhineland-Pfalz, Saarland, Berlin Barat, dan Hamburg. Jerman Timur yang terdiri dari negara pendudukan Soviet terbagi dari 6 negara bagian, yakni Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, dan Thuringen. Kedua penduduk secara teknis masih dapat berpindah di antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Namun perlahan, orang Jerman lebih memilih untuk bertempat tinggal di Jerman Barat karena banyaknya kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat dengan program Marshall Plan-nya membangun kembali ekonomi Jerman dan membuat banyak lapangan pekerjaan. Volkswagen adalah salah satu contoh perusahaan besar di Jerman yang kembali bangkit dan membuka lapangan kerja gara-gara Marshall Plan. Di sisi lain, Soviet telah membongkar banyak infrastruktur, menekan ekonomi, dan meminta bayaran reparasi yang membuat ekonomi Jerman Timur sulit berkembang. Perlahan namun pasti,
Orang-orang Jerman mulai bermigrasi dari Jerman Timur ke Jerman Barat, dan kebanyakan dari mereka adalah orang muda dan profesional yang sangat berbakat. Pada Juni 1961, kurang lebih 19.000 orang keluar dari Jerman Timur dan 30.000 orang pada Juli 1961. Tentunya hal ini mendorong Soviet dan pemerintah Jerman Timur untuk mengambil langkah keras. Khrushchev akhirnya memberi izin kepada pemerintah Jerman Timur untuk membangun tembok dan membatasi Berlin Barat dan Berlin Timur. 13 Agustus 1961, tembok Berlin mulai dibangun dan kawat berduri diletakkan untuk mencegah orang kabur sembari berdirinya tembok. Pembangunan tembok Berlin dan tembok Berlin itu sendiri menjadi simbol dari terbaginya dua Jerman serta pembagi antara komunisme dan kapitalisme. Rakyat Jerman menjadi korban akibat dari keputusan politik ini, sehingga banyak keluarga yang pada akhirnya terpisah karena pembagian ini. Namun rakyat Jerman masih memiliki keinginan untuk bersatu kembali suatu hari nanti. Sejak Jerman Barat dan Jerman Timur berdiri pada 1949, para politikus Jerman, terutama Jerman Barat, sudah mempersiapkan rencana panjang hal-hal yang harus dilakukan agar tetap membuka kemungkinan Jerman menjadi satu kembali di masa depan. Salah satunya adalah pemilihan ibu kota. Pada awalnya, kandidat terkuat untuk ibu kota Jerman Barat adalah kota Frankfurt. Frankfurt selalu menjadi pusat ekonomi dan keuangan Jerman dalam sejarah. Dan dengan sejarah ini, tentunya kota kelahiran penyair nasional Jerman, Johann Wolfgang von Goethe ini, sudah memiliki infrastruktur yang memadai. Namun Konrad Adenauer, kanselir Jerman Barat, menolak ide Frankfurt sebagai ibu kota. Adenauer berpendapat, pendirian ibu kota di kota besar mengisyaratkan adanya kapital permanen yang akan menyulitkan persatuan Jerman kembali. Maka dari itu, Bonn di negara bagian Nordrhein-Westfalen dipilih menjadi ibu kota dari Jerman Barat. Adenauer menegaskan, ibu kota utama Jerman tetaplah Berlin, dan kota kelahiran Ludwig van Beethoven ini hanya berfungsi sebagai tempat interim penempatan fasilitas pemerintahan federal. Jerman Barat harus membayar 10 miliar euro selama 8 tahun demi pembangunan Bonn menjadi ibu kota interim. Hal tersebut dipandang worth it demi bersatunya Jerman di kemudian hari. Uniknya para penduduk Jerman Timur pun tetap berjuang untuk pergi ke Jerman Barat. Penduduk Jerman Barat juga seringkali membantu dalam upaya kabur mereka. Seorang tentara Jerman Timur yang bernama Konrad Schumann melompat jeruji besi pembatas Berlin Timur dan Barat pada 15 Agustus 1961 saat tembok Berlin masih dibangun. Polisi Jerman Barat pun kemudian langsung mengamankannya. Orang yang kabur dari Jerman Timur ke Barat disebut sebagai pelaku dari Republik Flak atau desersi Republik. Namun mereka tetap berusaha sekuat tenaga agar kedua kaki mereka menginjak Jerman Barat. Sekalinya mereka menginjak Jerman Barat, bahkan polisi Jerman Timur dan Stasi pun tidak bisa melukai mereka. Tak jarang juga polisi dan rakyat Jerman Barat jika para polisi Jerman Timur dan Stasi bersikeras untuk menangkap mereka. Dalam sejarah, banyak metode yang digunakan masyarakat Jerman Timur untuk kabur ke Jerman Barat. Ada dari mereka yang mencoba kabur dengan menggali lubang bawah tanah, mencuri tank, mencuri kereta, menggunakan zip line, berenang, terbang dengan balon udara, dan bahkan menggunakan BMW Isetta. Salah satu orang terkenal yang berhasil kabur dari Jerman Timur ke Jerman Barat adalah aktor Thomas Kretschmann, yang juga adalah aktor Jerman favorit Mimi Leon. Thomas Kretschmann lahir di Dessau, Sachsen-Anhalt pada tahun 1962 yang pada saat itu adalah kota di Jerman Timur. Kretschmann kabur pada 8 September 1983 saat berusia 21 tahun. Ia kabur melewati Hongaria, Yugoslavia, dan Austria sebelum akhirnya sampai di Bavaria, salah satu negara bagian Jerman Barat. Uniknya, Thomas Kretschmann berperan sebagai seorang Letkol Seidel di film Balloon, di mana ia mencoba menghentikan upaya kabur sebuah keluarga lewat balon udara. Pada dekade ke-80-an, Uni Soviet memulai reformasi atas perintah dari Mikhail Gorbachev. Eropa Timur melihat reformasi dari Gorbachev dapat memberikan secercah harapan bagi bidang ekonomi. Hal ini membuat warga Jerman Timur mendorong pemerintah untuk reformasi negaranya. Mereka melihat bahwa Jerman Barat, yang adalah saudara, sekaligus tetangganya, memiliki GDP terbesar di Eropa. Namun Jerman Timur dipimpin oleh seorang yang sebenarnya bisa dibilang sebagai diktator,
yakni Erich Honecker. Honecker tetap memegang teguh prinsip komunis dan memberikan perintah untuk menembak siapapun yang mencoba kabur ke Jerman Barat. Gorbachev yang tidak menyukai sikap Honecker kemudian menarik dukungannya kepada Honecker. Selain itu, di tahun yang sama, Karoly Gross, seorang pemimpin Hungaria yang progresif, menginginkan penduduk Jerman Timur untuk pergi ke Jerman Barat melalui Hungaria. Dua hal ini memberikan tekanan kepada Honecker karena membuatnya tidak memiliki pengaruh yang besar seperti dulu. Rakyat semakin percaya bahwa Honecker tidak disukai oleh Gorbachev, dan jika ia bersikeras, rakyat tinggal kabur ke Hungaria dan pergi ke Jerman Barat. Karena situasi ini, Honecker terpaksa mundur pada Oktober 1989. Turunnya Honecker pada akhirnya benar-benar membuka harapan bagi Jerman Timur untuk mereformasi dan bersatu dengan Jerman Barat. Pemimpin Jerman Timur setelah Honecker, yakni Egon Krenz, meyakini bahwa tetap bersikeras mempertahankan perbatasan bukanlah hal yang populer dan relevan di zaman Gorbachev. Krenz mencoba pendekatan lain yang menurutnya akan sama-sama menguntungkan kedua pihak. Rakyat senang, dan Jerman Timur tetap bisa bertahan. Krenz mengusulkan agar Jerman Timur memperbolehkan rakyatnya berkunjung ke negara lain, terutama Jerman Barat, selama mereka mempunyai paspor dan visa. Secara efektif, aturan ini akan diimplementasikan pada 10 November 1989. Namun karena diumumkan sehari sebelumnya, para penduduk terutama di Berlin Timur mengira bahwa perbatasan telah dibuka sejak tengah malam. Para penjaga checkpoint menjadi kewalahan dan kemudian membiarkan para penduduk Berlin untuk melewati perbatasan. Tembok Berlin pun secara efektif runtuh pada hari itu. Namun secara de jure, kedua Jerman Barat dan Jerman Timur masih ada. Kelak, hal ini akan memulai negosiasi panjang untuk menyatukan kedua Jerman. Helmut Kohl, yang pada saat itu adalah kanselir dari Jerman Barat, yakin bahwa sekarang adalah saat yang tepat bagi Jerman untuk bersatu. Jerman Barat adalah negara yang memiliki banyak GDP, dan Kohl merasa bahwa Jerman Barat memiliki daya tawar yang sangat tinggi. Uni Soviet yang sedang membutuhkan uang dapat diberikan bantuan dana oleh Jerman Barat, dengan syarat Uni Soviet harus mendukung upaya Jerman bersatu. Awalnya Gorbachev masih menginginkan Jerman Timur, namun kemudian ia berubah pikiran pada awal 1990. Gorbachev percaya bahwa kini masalah Jerman berada di tangan orang Jerman, dan Bonn siap membantu Moskow dengan makanan senilai miliaran Deutschmark, mata uang yang sangat berharga pada zaman itu. Namun ketika Kohl menambahkan syarat yakni mengizinkan Jerman yang bersatu untuk masuk kepada NATO, Gorbachev merasa keberatan. Kohl akhirnya menambahkan dana kepada Gorbachev setelah dimintai oleh Valentin Palin, dan akhirnya disetujui oleh Gorbachev. Pada 3 Oktober 1990, setelah 51 tahun berpisah, akhirnya kedua Jerman menjadi satu kembali secara resmi. Kini setiap tahunnya di Jerman, tanggal 3 Oktober, dijadikan sebagai hari libur dan diberi nama Tag der Deutschen Einheit. Demikian adalah sejarah dari Jerman Barat dan Jerman Timur. Menurut kalian, apakah kehidupan di Jerman Timur saat itu mirip-mirip dengan kehidupan di Korea Utara pada saat ini? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.